Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Nurma Febrianti. Saya mahasiswi dari STAI Pati, Jawa Tengah, dari jurusan Tarbiyah Prodi PGMI kelas B1, nomor NIM 12218. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan atau menjelaskan materi mengenai demokrasi dan pemilu di mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bu Umi Nadhiroh. Halo teman-teman, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan materi mengenai demokrasi dan pemilu di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Namun di sini saya akan memperkenalkan siapa dosen kami dan saya juga akan memperkenalkan diri saya. Oke, di sini kita berada di Pendidikan Pancasila pada kelas PGMI 1B hari Kamis Jumat. Nah, dosen kami di sini bernama Bu Umi Nadhiroh, SPDI, SPD, MPD. Baiklah, nama saya sendiri Evita Nurma Febrianti dengan NIM 12218. Nah, di sini saya akan menunjukkan judul dari materi yang saya terangkan, yaitu demokrasi dan pemilu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke materi. Nah, di sini ada pengertian. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kratein. Nah, konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa, atau disebut juga dengan government of rule by the people dalam bahasa Inggris. Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Nah, apa sih arti penting itu? Arti penting itu mempunyai sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Jadi masyarakat yang mempunyai hak dengan demokrasi itu dijamin gitu. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ya berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Masuk ke materi kedua, bentuk demokrasi itu ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, prinsip demokrasi itu sendiri berdirinya dengan demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi yang kemudian dikenal dengan sebutan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, berarti kembali lagi ke Al-Maududi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia atau HAM, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Itu menurut dari pendapat Al-Maududi. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, ada asas demokrasi. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil, dan pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Dan di
sini ada juga perkembangan demokrasi di Indonesia. Gimana sih perkembangannya itu? Di sini ada yang pertama periode 1945 sampai 1959 yang disebut dengan masa demokrasi parlementer. Yang kedua ada periode 1959 sampai 1965 dengan disebutnya masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat ada periode 1999 sampai sekarang dengan disebutnya demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, tadi ada 4 periode ya. Di sini juga ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Seperti apa sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pasti banyak yang tanya-tanya gitu kan. Nah, di sini akan dijelaskan. Berdasarkan pembukaan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945, berarti pelaksanaan demokrasi Indonesia ini kita mengenal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sudah dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Jadi bentuk pemerintahan negara kita atau negara Indonesia itu adalah Pancasila dengan sistem pemerintahannya presidensil. Terus di sini juga ada prinsip demokrasi di Indonesia. Apa saja sih prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia gitu kan? Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah di tangan rakyat. Jadi kalau demokrasi itu berarti kekuasaan yang tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jadi seperti kita gitu kan, rakyat-rakyat. Nah, maksudnya adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Jadi bukan pemerintahan saja, tapi negara juga. Terus itu artinya pertama, pemerintahan berada di tangan rakyat. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bagi negara Indonesia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4. Jadi semua itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bagian atau di alinea 4. Baiklah teman-teman, tadi adalah sekilas dari demokrasi. Sekarang kita masuk ke materi pemilu. Nah, pemilu adalah pemilihan umum yang artinya salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Jadi pemilu ini adalah salah satu cara dari sistem demokrasi. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sistem pemilu itu sendiri ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, fungsi pemilu ada sarana memilih pejabat publik atau pembentukan pemerintahan. Yang kedua, sarana pertanggungjawaban pejabat publik dan sarana pendidikan politik rakyat. Namun selain fungsi di atas atau selain 3 fungsi yang saya sebutkan tadi, ada fungsi lainnya sebagai media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, mengubah kebijakan, mengganti pemerintahan, menuntut pertanggungjawaban, dan menyalurkan aspirasi lokal. Jadi ada opsi lain ya, fungsi dari pemilu itu sendiri. Nah, di sini ada makna pemilu. Makna pemilu adalah menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau partai politik. Terus sebagai sarana bagi kita untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan politik
lainnya atau wakil rakyat dengan penguasa sebagai sarana mempertajam kesepakatan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat. Nah, di sini juga ada pemilu di Indonesia. Bagaimana sih pemilu di Indonesia itu? Nah, pemilu atau pemilihan umum di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu dari DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah amandemen atau diubah pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wapres atau wakil presiden yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh rakyat, sehingga Pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Jadi setelah diamandemen itu pemilihan presiden dan wakil presiden yang awalnya dipilih oleh MPR diubah rakyat yang memilih langsung. Jadi seperti itu pemilu di Indonesia. Nah, asas pemilu itu sendiri ada asas luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asal luber sudah ada sejak zaman Orde Baru. Jadi luber ini sudah ada di sejak zaman Orde Baru ya. Langsung itu artinya diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Jadi tidak ada perwakilan gitu. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Jadi kita sudah memiliki hak. Nah, di situ kita boleh ikut memilih gitu kan. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, tidak boleh diketahui siapapun. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai demokrasi dan pemilu. Sekian dari saya. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga berkah selalu. Saya juga berterima kasih atas dukungan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.